Hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah anak. Yuk, kita duduk yang baik, kita persiapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Bersyukur untuk kesehatan, untuk anugerah yang masih boleh kami nikmati. Saat ini kami akan beribadah. Tuhan tolong kami untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, bisa mengerti apa yang akan disampaikan melalui firman Tuhan, dan kami juga boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Iya, semua hari adalah harinya Tuhan. Adik-adik, kita semua pasti tahu bahwa Yesus sayang sekali sama kita. Yesus baik bagi kita. Yesus sudah mengampuni dosa kita. Yesus juga menyelamatkan kita. Mari kita juga mau mengabarkan kebaikan Yesus kepada orang lain. Mari dengan tetap berdiri, kita mengangkat pujian ini dengan sukacita. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ya, kita bersyukur untuk Yesus yang sudah datang menebus kita, menyelamatkan kita.
Nah, sekarang adik-adik boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Natal yang baru saja kita rayakan mengingatkan kita bahwa Yesus lahir sebagai bukti wonderful love dari Allah. Yesus lahir sebagai manusia, sama seperti kita. Ia lahir sebagai seorang bayi, lalu dia tumbuh menjadi besar dan tumbuh menjadi dewasa. Yesus datang ke dunia untuk melakukan tugas penting. Apa tugas pentingnya? Ya, Yesus mau datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Allah mengutus Yesus untuk menolong kita. Nah, kita akan melihat bagaimana Allah mewujudkan wonderful love-nya bagi kita melalui Yesus. Nah, adik-adik masih ingat gak? Minggu lalu, Lauselinda cerita tentang apa? Ya, Lauselinda cerita mengenai Yesus dibaptis. Yesus dibaptis oleh siapa? Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di mana dibaptis? Di sebuah sungai yang namanya Sungai Yordan. Di sana juga ada banyak orang yang menyaksikan Yesus dibaptis. Ya, Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Ada Roh Kudus yang turun dalam wujud burung merpati. Lalu ada suara dari langit yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu adalah suara Allah, Allah yang berkata kepada Yesus. Wah, ajaib ya. Allah memberikan Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus juga tahu bahwa ia adalah anak Allah yang sangat dikasihi dan disayang oleh Allah. Yesus dibaptis supaya dia bisa mempersiapkan dirinya untuk melakukan tugas penting yang sudah Allah berikan kepadanya. Yesus mau taat kepada Allah. Yesus mau melakukan kehendak Allah, mau melakukan kemauan Allah. Tapi adik-adik, ada yang tidak senang Yesus mau melakukan tugasnya. Ada yang tidak senang Yesus mau taat sama Allah. Siapa itu? Ya, iblis. Iblis mau berusaha supaya Yesus tidak taat sama Allah. Iblis mau berusaha supaya Yesus gagal melakukan tugas pentingnya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan bahwa setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Adik-adik tahu padang gurun itu seperti apa? Padang gurun itu adalah tempat seperti ini. Tempat yang sangat-sangat sepi. Tidak ada orang. Juga tidak ada rumput segar. Tidak ada pepohonan. Yang ada itu hanya hewan-hewan liar, pasir, batu karang, dan juga bebatuan. Yesus dibawa ke tempat seperti ini. Nah, meskipun Yesus tahu dia lahir, dia datang ke dunia sebagai seorang raja, tapi Yesus tahu dia nggak akan menjadi seperti raja-raja yang lain. Raja-raja yang dihormati, punya istana yang mewah, punya baju kebesaran. Yesus tahu dia tidak memiliki itu semua. Sebaliknya, Yesus akan mengalami kemiskinan. Yesus juga akan diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bahkan Yesus juga akan dihukum mati secara kejam. Tapi semua itu adalah bagian yang harus Yesus alami sebagai rencana Allah. Rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Meskipun susah, meskipun harus menderita, Yesus rela melakukannya. Yesus mau taat kepada Allah. Di padang gurun ini, Yesus berpuasa. Yesus berpuasa bukan 1-2 hari. Yesus berpuasa, tidak makan, tidak minum
sama sekali selama 40 hari, 40 malam. Apa yang Yesus lakukan di padang gurun? Yesus terus berdoa kepada Allah. Yesus terus memikirkan bagaimana ia akan memulai tugasnya. Yesus juga mengingat firman Tuhan, apa yang sudah pernah dikatakan Allah kepadanya. Di hari ke-40, Yesus merasakan sangat lelah dan sangat lapar karena sudah berpuasa begitu lama. Saat itu, iblis datang untuk menggoda Yesus. Iblis mau berusaha supaya Yesus melakukan keinginannya, bukan keinginan Allah. Iblis tahu Yesus sangat lapar. Karena itu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Meskipun sangat lapar, Yesus tidak mengikuti perintah iblis. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan yang keluar dari mulut Allah. Sebenarnya, adik-adik, Yesus punya kuasa nggak untuk mengubah batu-batu itu menjadi roti? Punya. Yesus bisa melakukannya, tapi Yesus tidak mau. Karena Yesus tahu itu bukan kehendak Allah. Iblis gagal menggoda Yesus, tapi dia belum menyerah. Dia masih mau berusaha supaya Yesus tidak taat. Lalu iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, ke atap bait Allah, ke tempat yang tinggi. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nanti malaikat-malaikat akan datang untuk menatangmu, untuk menopangmu supaya tidak jatuh." Tapi Yesus menjawab iblis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sebenarnya, kalau Yesus terjun ke bawah, apakah dia bisa punya kuasa buat dirinya supaya tidak jatuh? Bisa, karena Yesus itu maha kuasa. Tapi sekali lagi, Yesus tidak mau pamer kuasanya. Yesus tidak mau menyalahgunakan kuasanya. Yesus tidak mau populer karena hal-hal seperti itu. Iblis gagal lagi menggoda Yesus. Tapi kali ini iblis masih belum menyerah. Dia membawa Yesus ke satu tempat lagi, ke atas gunung yang tinggi. Di atas gunung itu terlihat kemegahan, keindahan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku." Yesus menjawab iblis, "Enyahlah engkau iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah semua orang berbakti." Dengan kata lain, Yesus mau bilang sama iblis, "Pergi kamu iblis. Bukan saya yang harus menyembah kamu, tapi kamu yang harus menyembah kepada Allah. Dan semua orang yang ada di dunia ini juga menyembah hanya kepada Allah." Adik-adik, iblis 3 kali menggoda Yesus, dan Yesus menang melawan iblis. Lalu iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan kita lihat apa yang terjadi kemudian. Allah mengutus malaikatnya datang dan melayani Yesus. Adik-adik, Yesus bisa menang melawan iblis karena Yesus fokus dan ingat akan kehendak Allah. Yesus menuruti kemauan Allah, bukan kemauannya dan juga bukan kemauan iblis. Yesus juga bisa menang karena Yesus ingat akan firman Allah. Kita melihat tadi, Yesus melawan iblis dengan menggunakan perkataan Allah, dengan menggunakan firman Allah. Saat ini adik-adik, iblis juga selalu berusaha untuk menggoda kita supaya kita tidak taat. Iblis menggoda kita supaya kita nyontek, tidak belajar baik-baik, melawan orang tua, malas ikut ibadah, malas berdoa, dan sebagainya. Nah, tapi kita juga bisa menang untuk melawan iblis. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita fokus sama kehendak Allah. Kita tahu apa yang menjadi kemauan Allah. Yang kedua, kita juga bisa melawan iblis dengan firman Allah, dengan mengingat perkataan Allah. Jadi, sebelum melakukan segala sesuatu,
kita perlu berpikir sebentar. Kalau saya lakukan ini, Allah suka nggak ya? Menyenangkan Allah nggak ya? Sesuai dengan kemauan Allah nggak ya? Lalu firman Tuhan ngomong apa kalau saya melakukan ini? Contohnya, setiap hari Minggu, hari Sabat, kita pasti ada ibadah online. Tapi mungkin suatu hari kita merasa, aduh kayaknya hari ini aku nggak pengen ikut ibadah anak. Aku agak-agak malas. Boleh nggak sekali aja aku nggak ikut ibadah? Nah, berpikir dulu. Kalau saya nggak ikut ibadah, itu sesuai nggak dengan kemauan Tuhan? Atau sesuai dengan kemauan saya sendiri? Lalu ingat juga, firman Tuhan pernah berkata bahwasanya kita harus menguduskan hari Sabat. Artinya kita waktu hari Sabat kita harus beribadah. Nah, lalu kita putuskan akhirnya mau ikut ibadah atau tidak? Tentu saja ikut ya. Jadi adik-adik, kalau kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kemauan Allah, kita harus berani berkata, no, saya mau melakukan kehendak Allah. Saya mau menjadi anak Tuhan yang taat. Oke? Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang telah mengingatkan kami untuk selalu fokus kepada kehendak Allah. Mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Mengingat firman Tuhan. Dan itulah yang kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kadangkala kami bisa lemah, kami bisa jatuh. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong agar kami boleh selalu menang untuk melawan godaan iblis. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Dan firman Tuhan bisa menolong kita untuk melawan godaan iblis. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Sambil kita memberikan persembahan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Biarlah firman Tuhan berbuah di dalam diri kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa, menolong kami untuk melawan godaan iblis. Dan kami juga memohon pertolongan Tuhan, agar kami senantiasa ingat dan tahu mana kehendak Allah, mana kehendak
kami sendiri. Dan tolong kami untuk selalu fokus kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memakai, boleh memperluas kerajaan Tuhan khususnya di gereja kami ini. Terima kasih ya Bapa. Berikan kerinduan bagi kami untuk selalu rajin mengikuti ibadah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, ibadah anak kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!